Jadi santri putra-putri Pondok Gomang merasa prihatin dengan kondisi hutan kita, kondisi iklim kita yang tak kunjung ada hujan ini. Kemudian tanah-tanah nampak gersang. Khusus pada tanggal 22 Oktober ini 2019 ini ditandai ya sebagai tanda yang pertama pohon beringin, karena pada saat waktu itu Kanjeng Sunan Kalijogo juga memberikan tanda berupa pohon beringin kembar yang sampai sekarang masih hidup di Kota Gede, Yogyakarta. Nah, pada peringatan Hari Santri 2019 ini Pondok Gomang juga berinisiatif untuk memberikan tanda bahwa dengan pohon beringin kembar ini ada dua pohon beringinnya yang ditanam di sebelah barat dan di sebelah timur sebagai tanda bahwa santri Pondok Gomang juga peduli lingkungan, ikut berpartisipasi untuk menghijaukan negeri ini, untuk memberikan kontribusi yang positif bagi penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan dengan tanda ini menjadi contoh dan spirit kita bersama bangsa Indonesia untuk lebih proaktif, lebih memiliki sense dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup Indonesia. Memang dari mulai kecil ya, dari TK, RA, PAUD bahkan sekalipun sampai dengan di tingkatan SLTA, kita juga sudah membudayakan supaya santri-santri ini bisa bergaul dengan baik dengan lingkungan sekitar. Salah satunya adalah dengan bagaimana kita membudidayakan beberapa tanaman. Lebih-lebih pada tingkat SLTA, kami di Pondok Gomang ini memiliki SMK Kehutanan. Jadi SMK Kehutanan Wali 9 ini karena sesuai dengan namanya, jadi SMK Kehutanan juga memberikan pengetahuan baik secara akademik maupun praktik di lapangan bagaimana cara berbudidaya tanaman, khususnya tanaman hutan. Kenapa tanaman hutan? Karena tanaman hutan ini usianya lebih lama dibanding tanaman perkebunan maupun tanaman pertanian. Nah, kalau tanaman pertanian mungkin dalam jangka pendek kita juga memiliki lahan praktik ya untuk pertanian, tetapi kapasitas ini untuk dalam jangka pendek karena tanaman pertanian hanya di bawah 1 tahun. Tetapi kalau tanaman perkebunan 1 tahun sampai 10 tahun. Tanaman kehutanan 10 tahun ke atas. Nah, untuk jangka panjang ini kemudian kita menyisir yang tanaman kehutanan. Dan rata-rata tanaman kehutanan kurang mendapatkan perhatian. Ini diimplementasikan dengan beberapa teknik-teknik pengajaran baik secara akademik maupun produktif. Gurunya juga beraneka ragam, baik guru yang secara akademis maupun guru-guru praktis, mulai dari Perumpur Tani, Kementerian Kehutanan dan lain sebagainya. Itu yang diterapkan dan dicanangkan di Pondok Gomang. Saya sangat mengapresiasi karena apa? Saya berharap ini menjadikan suatu contoh ya untuk para santri yang di lain kabupaten mungkin atau di lain lain daerah. Karena apa? Menanam ini suatu bentuk kecintaan kita kepada alam. Dan saya sangat berharap sekali, saya selaku anggota DPRD Kabupaten Tuban, saya berharap kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut dan terus sampai yaumil akhir.